Koneksi antar materi Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 2 Cilacap. Tujuan pembelajaran khusus, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama Modul 2 dalam berbagai media. Yang A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3, saya mempelajari konsep dan praktik coaching untuk supervisi akademik yang bertujuan untuk pembangunan kompetensi diri pendidik. Coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi coachee. Paradigma berpikir coaching meliputi fokus pada coachee yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Tahapan yang dilakukan dalam proses coaching yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Proses coaching yang dilakukan menggunakan 3 prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Kemitraan artinya posisi coach dan coachee setara. Proses kreatif artinya dilakukan melalui percakapan dua arah yang memantik proses berpikir coachee, memetakan dan menggali coachee untuk menemukan ide baru. Memaksimalkan potensi artinya mengoptimalkan dan memberdayakan coachee dengan indikator keberhasilan coachee membuat rencana dari solusi yang telah ditentukan atas masalah yang dibahas. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki adalah present atau kehadiran penuh, yang berarti badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan proses coaching. Mendengarkan aktif yang berarti coach akan lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berbicara. Fokus pada mitra bicara yaitu coachee dan mengajukan pertanyaan berbobot yang artinya pertanyaan yang diajukan oleh coach menggugah coachee untuk menemukan ide atau hal baru terkait identifikasi masalah dan solusi dari masalah yang dibicarakan pada saat proses coaching. Percakapan coaching menggunakan alur Tirta yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan artinya, coach perlu mengetahui apa yang tujuan yang hendak dicapai oleh coachee pada sesi coaching. Identifikasi masalah adalah proses menggali semua hal yang terjadi pada coachee. Rencana aksi berarti coach membantu coachee dalam menentukan solusi dari masalah yang dibahas dan dibuat dalam rencana aksi. Tanggung jawab artinya coach membantu coachee untuk komitmen pada rencana aksi yang dihasilkan. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang akan meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching adalah kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus pada supervisi klinis yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. 2. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang A. Tertarik. Saya menjadi lebih tertarik untuk mempelajari modul 2.3 setelah memasuki alur eksplorasi konsep. Semakin penasaran apa yang dimaksud dengan coaching dan penerapannya dalam supervisi akademik. Yang B. Bersyukur dan bahagia. Saya merasa bahagia dan bersyukur ketika mampu memahami isi modul dan mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang C. Optimis.
Setelah mempelajari keseluruhan isi modul, saya menjadi optimis untuk mampu melakukan proses coaching. Apa yang sudah baik terkait keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal baik yang sudah saya dapatkan adalah mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah mempraktikannya. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP untuk mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta. Pada alur belajar ruang kolaborasi yang dilakukan secara daring dengan berganti peran sebagai coach dan coachee. Praktik coaching juga saya lakukan bersama rekan sesama CGP pada alur belajar demonstrasi kontekstual yang dilakukan secara luring dalam 3 putaran praktik coaching dengan berganti peran sebagai observer, coach, dan coachee. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan untuk menangkap kata kunci dari masalah yang disampaikan oleh coachee, sehingga mampu mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi dalam diri coachee, sehingga mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul 2.3 yang berisi coaching untuk supervisi akademik, menambah kompetensi diri yang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik berperan sebagai observer, atau coach, atau coachee. Pada saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi untuk mendapatkan kematangan berpikir dan bertindak sesuai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimal potensi. Selain itu, dapat mengoptimalkan potensi diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi coach untuk keluarga dan orang lain seperti murid, rekan sejawat, dan lain-lain. B. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. A. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Prinsip coaching dapat diterapkan dalam pelaksanaan supervisi akademik jika kepala sekolah memiliki pengetahuan dan memahami proses coaching serta mau menerapkannya dalam kegiatan supervisi akademik di sekolah. Supervisi akademik idealnya bukan hanya sekedar kegiatan rutin yang merupakan proses penilaian oleh kepala sekolah kepada para pendidik. Jadi, kegiatan supervisi akademik bukan sekedar melakukan supervisi klinis saja. Kepala sekolah hadir untuk melihat dan melakukan penilaian saat guru mengajar di kelas. Namun, hendaknya kegiatan supervisi akademik mencakup 3 jenis kegiatan, yaitu pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan pasca-observasi. Sebagaimana kegiatan pada proses coaching. Kegiatan yang dilakukan pada pra-observasi yaitu diskusi antara kepala sekolah dan guru terkait rencana pelaksanaan supervisi. Apa yang dilakukan oleh guru di dalam kelas? Pada kegiatan pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik terkait pelaksanaan supervisi yang telah dilakukan. Coaching sebagai kompetensi untuk membangun kemitraan. Kemitraan dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang dapat mendorong tindakan jika dilandasi dengan kepercayaan coachee kepada coach. Dalam prosesnya, tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam proses supervisi akademik berbasis coaching, terjadi proses kolaborasi antara kepala sekolah atau supervisor dan guru. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga mendapatkan insight baru. Supervisi akademik yang dilakukan dengan prinsip coaching memberikan pengaruh terciptanya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan. Dan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus memiliki kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Artinya, guru harus memahami perkembangan murid secara integral. Tidak hanya dari sisi kognitif saja, melainkan juga memahami murid dari sisi afektif dengan memahami sosial emosional murid. Dapat disimpulkan bahwa tujuan supervisi akademik dengan menggunakan prinsip coaching adalah
untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai konteks asal CGP, tingkat sekolah atau daerah. Supervisi akademik seringkali dimaknai sebagai proses yang bersifat satu arah, apalagi jika supervisi akademik hanya dilakukan satu kali dalam setahun, biasanya pada saat menjelang akhir tahun pembelajaran. Supervisi menjadi tagihan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangkaian tanggung jawabnya untuk mengevaluasi tenaga pendidik dan kependidikan. Tantangan berikutnya dalam implementasi coaching pada supervisi akademik adalah menyamakan pemahaman terkait supervisi akademik yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip coaching kepada sivitas akademika sekolah. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Sharing pemahaman kepada sivitas akademika sekolah agar memiliki pemahaman yang sama terkait supervisi akademik. 2. Berbagi praktik baik contoh pelaksanaan coaching dalam proses supervisi akademik melalui diskusi formal maupun non-formal, atau melalui media informal digital sehingga dapat diakses kapanpun oleh sivitas akademika sekolah dan siapapun untuk memberikan manfaat yang lebih luas. C. Membuat keterhubungan, koneksi antar materi. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah atau asesor, yaitu guru senior yang membantu pelaksanaan supervisi di sekolah, maupun oleh pengawas sekolah. Kegiatan supervisi tersebut baru sebatas melakukan kegiatan supervisi klinis akademis, melakukan observasi di dalam kelas saat saya mengajar tanpa adanya kegiatan pra dan pasca observasi, sehingga baru sebatas kegiatan penilaian saja. 2. Penerapan di masa mendatang. Pelaksanaan supervisi akademik ke depan idealnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, bukan sekedar sebagai ajang penilaian guru oleh kepala sekolah saja. Supervisi akademik dilakukan dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, murid diperlakukan sesuai kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Demikian juga dengan praktik coaching. Harus memaksimalkan potensi coach sehingga dapat menemukan sendiri alternatif solusi dari masalah yang dihadapi. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat istilah mindfulness yang dilakukan untuk menciptakan suasana lebih nyaman dan kondusif. Demikian juga dalam praktek coaching. Coach harus menerapkan prinsip tersebut agar bisa fokus dan hadir secara penuh atau present pada saat coaching dilakukan. Dengan fokus tersebut, maka coach dapat menangkap kata kunci dari masalah yang coach utarakan sehingga dapat memberikan pertanyaan berbobot yang dapat membantu coach memaksimalkan potensinya untuk menemukan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi. 4. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kompetensi coaching yang menggunakan alur Tirta mengharuskan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh atau present. Bisa dengan mindful listening atau melakukan kegiatan stop sebagaimana yang telah dipelajari pada modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan coach. Percakapan perlu diakhiri dengan rencana aksi yang dibuat oleh coach dan mempunyai peluang paling besar keberhasilannya. Potensi coach sangatlah beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi coach itu sendiri. Informasi yang didapat dari seseorang atau sumber lain
di luar bahan CGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik, kesadaran kepala sekolah terkait kompetensi supervisi akademik harus didukung oleh para guru dan dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kompetensi diri. Proses coaching yang dilakukan pada saat melakukan pelaksanaan supervisi akademik memberikan dampak terhadap proses pembelajaran, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pemahaman yang sama dari seluruh warga sekolah memberikan dampak yang baik, yaitu harmonisasi dan motivasi kerja yang lebih baik, sehingga pelaksanaan supervisi akademik dapat berjalan dengan nyaman dan lancar. Supervisi akademik didasarkan pada pengamatan dan melibatkan pengumpulan data terus-menerus menggunakan instrumen pengawasan. Persyaratan untuk instrumen supervisi akademik, guru harus memiliki ukuran atau standar tertentu, yang berarti bahwa supervisi akademik dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan berdasarkan kriteria kinerja yang diadopsi oleh sekolah untuk menentukan efektivitas kinerja guru. Supervisi akademik guru yang efektif sangat penting untuk memverifikasi dan mempertahankan pengajaran yang berkualitas tinggi dan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Supervisi akademik guru akan membantu kepala sekolah dan pengawas untuk menilai kualitas pembelajaran yang dilakukan guru. Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada seorang guru adalah bagian penting dari keseluruhan proses kinerja guru yang bersangkutan, karena hasil yang diperoleh dari kegiatan pengawas menjadi dasar bagi pengembangan guru profesional yang berkelanjutan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.